Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Popida Hernanda, NIM 19 203065. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi dari kelompok 10, yaitu resiko keuangan. Resiko keuangan adalah resiko yang dampak kerugiannya dapat dinilai atau diukur dengan uang. Berdasarkan jangka waktu, resiko keuangan dapat terbagi menjadi resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang. Selain berdasarkan jangka waktu, resiko keuangan juga dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, resiko murni dan spekulatif. Yang kedua, resiko khusus dan fundamental. Dan yang ketiga, resiko statis dan dinamis. Risiko murni dan spekulatif. Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian secara murni. Contohnya, jika kendaraan mogok atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja. Sementara risiko spekulatif adalah suatu risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian akibat kemungkinan terjadinya keuntungan yang sangat kecil. Contohnya adalah seseorang yang berinvestasi hanya sekedar mengikuti tren tanpa mengetahui karakteristik dan risiko produk investasi yang dipilih. Selanjutnya, resiko khusus dan fundamental. Resiko khusus adalah suatu resiko yang terjadi hanya bersifat pribadi dan dampaknya dirasakan secara lokal saja. Sedangkan resiko fundamental adalah suatu resiko yang apabila terjadi dampak kerugiannya bisa sangat luas atau bersifat katastrofik. Contohnya adalah bencana alam yang melanda suatu wilayah. Selanjutnya, resiko statis dan dinamis. Resiko statis merupakan resiko yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, seperti kemungkinan kehilangan harta benda karena kebakaran dan pencurian. Sebaliknya, resiko dinamis adalah segala bentuk resiko kerugian akibat perubahan dalam ekonomi, seperti fluktuasi pada nilai mata uang, nilai saham, maupun inflasi. Berbeda dengan resiko lainnya yang dapat diasuransikan, resiko dinamis merupakan jenis resiko yang tidak dapat diasuransikan. Hal yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi resiko dinamis adalah dengan melakukan diversifikasi aset dan instrumen investasi, misalnya dengan mengombinasikan aset dalam bentuk properti, emas, saham, obligasi, dan reksadana. Konsep resiko keuangan. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah untuk meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang, kredit, komoditas, dan ekuitas. Risiko volatilitas harga yang dihadapi disebut dengan risiko pasar. Meskipun volatilitas harga atau tingkat, akuntan manajemen perlu mempertimbangkan risiko lainnya. Pengelolaan terhadap risiko keuangan dapat dilakukan melalui 3 metode, yakni yang pertama, menyesuaikan posisi exposure keuangan perusahaan baik on balance sheet atau neraca maupun off balance sheet atau OBS, komitmen kontingensi. Yang kedua, menyesuaikan kebijakan dan prosedur penanganan suatu transaksi keuangan baik melalui high level directive kebijakan atau prosedur. Yang ketiga, melakukan risk transfer melalui pembelian derivatif maupun produk asuransi. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.